Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ramdhani, mahasiswa Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini akan menampilkan video kuliah online mata kuliah teori dan penalaran hukum oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Khairul Saleh MAG dengan tema model bentuk dan penerapan hukum Islam, hukum positif. Mata kuliah ini adalah metodologi bagaimana cara membedah ilmu hukum. Sebagaimana para santri di dunia pesantren, untuk membuka kitab kuning, itu wajib mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof. Materi ini ada 2 video, sehingga kalian jangan sampai melewatkan satu video pun, supaya tidak terjadi gagal paham. Oke, selamat menyaksikan, selamat mendengarkan video ini. Halo, bisa kita mulai? Siapa? Ada suaranya ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kita lanjutkan pertemuan kita yang setelah tertunda minggu kemarin. Minggu kemarin kita membicarakan tentang pluralisme hukum ya, pluralisme hukum dari aspek substansi sumber hukum. Jadi sumber hukum yang memiliki dimensi yang sangat plural karena memang sistem hukum di kita itu adalah mengadopsi dari hukum yang bersifat tradisi, hukum yang bersifat agama, dan yang ketiga adalah hukum yang bersifat kolonial atau hukum barat. Kemudian disatukan menjadi satu kesatuan utuh, kemudian dijadikanlah sistem hukum bangsa Indonesia. Nah, secara substantif maka sesungguhnya penggunaan hukum positif dengan mempergunakan hukum kolonial, hukum barat, pada dasarnya adalah pada saat itu adalah dalam kerangka negara jajahan itu membebaskan diri dari penjajah, kemudian belum ditemukan hukum yang bisa mewadahi, belum ditemukan hukum yang mencukupi, tetapi sudah ada hukum yang sudah dalam tanda kutip dipaksakan dengan prinsip konkordonansi, sehingga masyarakat sudah bisa paham apa yang hukum positif yang sudah tumbuh berkembang di masyarakat. Akhirnya suka tidak suka diadopsilah hukum-hukum yang telah dipaksakan oleh Belanda pada saat itu dipergunakan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu secara substantif sesungguhnya hukum positif kita itu pada dasarnya harusnya itu sudah direformasi. Kenapa sudah direformasi? Karena itu bukan bagian dari hukum yang tumbuh berkembang dari nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan yang dicirikan oleh budaya lokal dan budaya kebangsaan dan budaya keindonesiaan, katakanlah seperti begitu. Nah, tetapi kita tidak akan membicarakan tentang persoalan itu, tetapi sesuatu yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat itu kita terima sebagai realitas hukum, dan realitas hukum itu harus dipahami dan dicermati secara seksama. Kemudian itu juga berimplikasi pada pola penerapan dan pola pembentukan hukum. Jadi penalaran hukum itu sesungguhnya berkaitan dengan tentang sistem pola pembentukan dan sistem tentang pola penalaran hukum. Nah, ada 2 konsep yang akan saya kembangkan, ada 2 konsep ya, dua model ya, bukan 2 konsep, 2 model yang akan saya berikan kepada Anda. Yang pertama adalah model tentang pembentukan dan penerapan hukum Islam, dan yang kedua adalah tentang model pembentukan dan penerapan hukum positif. 2 model ini perlu dipahami oleh mahasiswa mahasiswa pasca sarjana, dan setiap lulusan dari UIN itu harus memiliki 2 kemampuan hukum ini. Jadi hukum positif dan hukum hukum Islam. Nah,
ini juga menjadi keunggulan bagi kita semua. Kenapa kita memiliki keunggulan keunggulan? Karena memang kita memadukan dua konsep. Yang pertama adalah konsep hukum Islam dan yang kedua adalah hukum positif. Nah, kenapa saya dulukan konsep hukum Islam? Karena memang standar dasar kalau kita telusuri secara mendalam, maka sesungguhnya kita akan bisa lebih memahami konsep hukum Islam, karena memang hukum Islam sudah dipahami dan sudah melekat dalam kehidupan kita. Nah, nanti setelah itu kita akan mencoba menjelaskan konsep hukum positifnya seperti apa. Nah, kalau kita telusuri secara seksama, maka sesungguhnya hukum Islam itu lebih sudah terbentuk ya, sudah terstrukturisasinya sudah jelas. Nah, coba hari ini kita coba membandingkan secara skematik mana hukum positif dan mana hukum Islam, kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Nah, saya coba presentasi dulu dari hukum positifnya dulu, hukum Islamnya dulu ya, berkaitan dengan teori penalaran hukum. Jadi teori penalaran hukum pada dasarnya adalah diawali dari proses logika hukum, kemudian dialektika hukum, kemudian yang terakhir adalah prosedur hukum. Atau misalkan logika hukum berarti adalah bagaimana orang berpikir memikirkan sebuah persoalan dengan kacamata logika, dengan aturan-aturan logika. Kemudian setelah ada aturan-aturan logika, maka kemudian ada dialektika hukum. Berarti ada dialektika hukum itu adalah setiap orang memberikan argumentasi hukum dari logika-logika yang berbeda. Nah, dari logika-logika yang berbeda itu kemudian melahirkan retorika hukum. Nah, retorika hukum itu berarti menunjukkan bahwa seorang ahli hukum berpendapat hukum, kemudian dia harus dikonfirmasi dan harus didialogkan melalui mekanisme dialektika hukum. Maka akhir dari rumusan tentang retorika hukum itu adalah merupakan argumentasi yang dalam tanda kutip sudah dikonfirmasi dengan berbagai macam pendapat-pendapat para ahli yang lain, sehingga lahirlah yang dalam bahasa hukum positif di pengadilan itu adalah prosedur hukum. Jadi ada logika hukum, ada dialektika hukum, dan ada prosedur hukum. Nah, prosedur hukum dalam secara faktual, maka kita akan ditemukan dalam bentuk setiap putusan pengadilan itu harus memiliki dan didasarkan atas dasar konsideran. Nah, konsideran itu secara substantif, maka pada dasarnya itu adalah argumentasi akhir yang telah ditelusuri berdasarkan logika dan berdasarkan dialektika, tetapi ditetapkan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh bersama, sehingga di dalam konsideran hukum itu dan diputuskan oleh undang-undang, misalkan dalam Undang-Undang 48 2009 itu telah ditetapkan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan hukum, dan proses pengetahuan untuk menginterpretasi hukum itu adalah sebagai dasar lahirnya sebuah aturan hukum. Nah, ini merupakan satu prosedur yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hakim dalam memutuskan sebuah keputusan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan hukum, tentu saja keputusan hukum yang ditetapkan oleh seorang hakim, maka tentu saja dia terus menerus akan berirama atau akan berinteraksi dengan aspek norma-norma yang terus menerus berkembang di masyarakat, sehingga pada satu saat keputusan-keputusan seorang ahli hukum itu juga akan tumbuh berkembang sejalan dengan tumbuh berkembangnya persoalan-persoalan kehidupan umat manusia. Nah, sehingga keputusan hukum pada dasarnya adalah benar berdasarkan putusan dari objek yang diputuskannya, sampai di sanalah kebenaran itu. Nah, pada satu saat keputusan itu kemudian dia akan dipergunakan oleh ahli-ahli hukum yang lain atau hakim-hakim yang lain, maka keputusan itu kemarin sudah saya sebutkan sebagai bentuk jurisprudensi hukum. Nah, bentuk jurisprudensi hukum itu adalah merupakan salah satu keputusan hakim tertentu kemudian dipergunakan oleh hakim yang lain. Nah, kira-kira seperti begitu alur pikirannya harus kita pahami. Nah,
ada sesuatu yang harus dipahami lebih mendalam. Misalkan saja saya lebih terdahulu mempresentasikan dengan cara alur metodologi hukum Islam dulu. Sebab kenapa alur dari metodologi hukum Islam dulu? Sebab alur metodologi hukum Islam itu, metodologi hukum Islam menurut saya itu lebih dirinci daripada hukum positif. Contoh misalkan saja uh, uh, penalaran hukum dan logika hukum itu diawali dari pemahaman terhadap teks. Nah, pemahaman terhadap teks dalam bahasa hukum positif, kemudian itu disebut dengan prasa, ya, prasa hukumnya. Nah, setelah Anda ketemu prasa hukum, maka kemudian diturunkan, Anda carikan apa teks hukumnya. Nah, setelah Anda ada prasa hukum, kemudian dicarikan teks hukumnya, kemudian Anda lahirkan apa keputusan akhir, kesimpulan hukumnya. Maka teks hukum kemudian disimbolisasikan dengan apa? Disimbolisasikan dengan bahasa hukumnya. Nah, bahasa hukum itu kemudian ada yang disebut dengan perbot dan gebot itu. Jadi kalau misalkan perbot berarti dia harus dilakukan, perbot tidak boleh dilakukan, kalau gebot harus dilakukan. Maka seringkali kalau misalkan perbot itu disimbolisasikan dengan lingkaran, satu lingkaran kemudian di strip tanda merah, kemudian perboden, disebut saja perboden. Kenapa dia disebut dengan perboden? Karena tidak boleh masuk. Jadi perbon itu adalah ketidakbolehan, tapi kalau gebon harus dilakukan. Nah, tatkala Anda sebuah ilustrasi, misalkan kalau saya menyebutkan begini, kalau minggu depan Anda tidak usah kuliah, itu kan sudah jelas. Minggu depan tidak kuliah, itu sudah jelas menunjukkan kepada perintah Anda tidak usah masuk, gitu ya. Nah, ada lagi kalau misalkan tidak boleh masuk, berarti minggu depan Anda tidak boleh masuk. Tapi kalau misalkan ada sinyalemen yang ketiga, misalkan saja minggu depan saya bisa masuk, bisa tidak. Nah, itu kan di tengah-tengah antara apakah itu perbon atau gebon, kan tidak jelas. Bisa perbot tidak bisa gebot tidak bisa, karena memang ada di tengah-tengah. Maka kemudian dalam hukum positif istilah perbot dan gebot, maka di tengah-tengah itu ada apa? Izin. Nah, sedangkan dalam hukum Islam itu dikembangkan. Hukum Islam itu dikembangkan lebih luas daripada hanya perbot dan gebot. Nah, maka hukum Islam itu kemudian mendefinisikan hukum dengan kalimat khitabullahil muta'al, gitu ya, khitabullahil muta'alaku, khitabullah ta'ala al-muta'alaku bi af'alil mukallafin. Nah, kalau kalimat dalam Al-Qur'an, dalam definisi hukum yang didefinisikan oleh para fuqaha, ahli hukum Islam itu, yang disebut dengan hukum itu adalah khitab. Itu kan? Tidak kalam. Anda harus cek itu. Tidak kalam. Tidak kalamullah, tetapi khitabullah. Tapi kalau Al-Qur'an kemudian diterjemahkan dengan kalamullah. Tapi kalau teks hukum yang disebut dengan hukum Islam itu bukan kalamullah, tapi khitabullah. Ya, sebab kalau kalamullah itu dimensinya adalah transenden. Jadi kewenangan dan kekuasaan Tuhan sebagai skenario. Jadi sebagai insinyur, katakan dalam tanda kutip ya. Allah yang merekayasa segala sesuatu. Berarti dia otoritasnya adalah 100% kewenangan dan kekuasaan ada di Allah. Itu kemudian disebut dengan apa? Disebut dalam teks-teksnya adalah Al-Qur'an hadis. Maka Al-Qur'an disebut dengan kalamullah. Tetapi nanti aturan implikasi apakah Al-Qur'an bisa langsung diaplikasikan, bisa langsung dilaksanakan? Tidak bisa langsung dilaksanakan. Kenapa? Karena dimensinya masih dimensi ketuhanan. Harus diterjemahkan menjadi dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan kemudian lahir apa yang disebut dengan syariah. Gitu ya, lahir dalam bentuk syariah. Nah, syariah itu adalah penerjemahan keinginan Tuhan dengan bahasa kemanusiaan. Maka kemudian diutuslah seorang rasul, bahasa kemanusiaan. Bagaimana bahasa kemanusiaan itu? Bahasa kemanusiaan itu kemudian diramu dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumusan undang-undang, dalam rumusan teks yang kemudian diterjemahkan disebut dengan hadis. Gitu. Nah, apakah Quran hadis dengan serta-merta hari ini bisa langsung diterapkan? Nah, ternyata dalam fakta hukumnya ternyata sekarang hukum Quran hadis itu sudah selesai.
ya sudah selesai dengan ruang dan waktunya. Karena Al-Quran hadis sudah selesai dengan ruang waktunya, maka kemudian hari ini sekarang muncul apa, perilaku era-era abad modern, perilaku abad modern ini apakah ada dalam Quran hadisnya untuk menyelesaikan persoalan itu? Ternyata belum ada. Nah, ini kan harus diterjemahkan. Kenapa harus diterjemahkan? Sebab Quran hadis itu harus menjadi bagian dari solusi dari kehidupan umat manusia. Nah, Anda pahamkan, Quran hadis itu sekarang ganti. Quran hadis itu ganti dengan undang-undang. Ya. Quran hadis itu ganti dengan undang-undang, sumber hukum Indonesia. Nah, berarti sumber hukum Indonesia itu adalah norma yang dilahirkan berdasarkan peradabannya, masanya. Tetapi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan kemanusiaan manusia itu terus-menerus berkembang dan membutuhkan jawaban hukum. Apakah norma-norma yang tertulis dalam teks undang-undang itu langsung dengan serta-merta bisa langsung diterapkan? Tidak, karena model hukum yang dulu belum tentu sama dengan model hukum yang hari ini. Nah, karena tidak ada jawaban secara pasti, sedangkan persoalan manusia terus-menerus berkembang, maka pada saat itu berarti ada kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum inilah yang menjadi wilayah tentang terjadinya logika hukum dan penalaran hukum. Jadi secara substantif, logika hukum itu adalah pikiran kita logika sebagai alat, gitu ya. Logika sebagai alat untuk mengidentifikasi teks-teks hukum yang tertulis atau teks-teks hukum yang terus-menerus berkembang di perilaku manusia. Itu logika hukum. Yang kedua, penalaran hukum itu adalah rasionalisasi yang divalidasi oleh mekanisme yang sudah disepahami oleh setiap para ahli hukum, kemudian ditetapkan bahwa itu adalah metodologinya. Maka kemudian disebut dengan penalaran hukum. Jadi penalaran hukum itu adalah rasionalisasi pemikiran manusia secara sistemik yang menyelesaikan persoalan hukum secara problematik yang sudah divalidasi oleh para ahli ilmu, para ahli hukum. Jadi cara berpikir tentang cara berpikir penalaran hukum itu pasti problematik. Ingat ya, saya catat dalam pikiran kita semua, pemikiran penalaran hukum itu adalah pemikiran yang sangat problematik. Problematik dari mana? Problematik yang pertama adalah problematik dari logika berpikir manusia yang memunculkan dan memungkinkan banyak perbedaan dari nalar-nalar manusia, logika-logika manusia. Yang kedua, logika-logika manusia dan beda-beda nalar itu kemudian dikonfirmasi dengan pendapat yang lain, akhirnya terjadi apa? Terjadi dalam tanda kutip perseteruan, disebut saja dialektika. Nah, dialektika itu kan dialog. Dialog antara pikiran individu-individu per individu-individu, kemudian dialog dengan pikiran individu-individu yang lain, kemudian dicarikan bagaimana solusinya. Nah, karena dicarikan solusinya dari berbagai macam perbedaan, maka setiap orang yang berpendapat itu harus menampilkan pendapatnya. Maka disebut dengan retorika. Retorika itu secara kasar itu adalah meyakinkan, gitu ya, meyakinkan lawan bicara kita yang memiliki argumentasi yang berbeda dengan diri kita, tetapi meyakinkan orang lain bahwa pemikiran kita itulah yang dianggap valid daripada pemikiran orang lain. Maka kemudian itu disebut dengan retorika. Nah, dalam prosedur hukum, retorika itu adalah prosedur, ya, prosedur hukum. Jadi putusan hakim itu adalah putusan berdasarkan prosedur, gitu ya. Maka di dalamnya ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu terkait secara keseluruhan, baik yang memproduksi hukum, misalkan saja kalau Anda jadi anggota DPR, Anda kemudian membuat hukum, maka prosedurnya berarti harus jelas. Gitu. Apa landasannya? Landasannya kemudian disebut dengan apa? Argumentasi hukum itu. Landasannya maka kemudian disebut dengan konsideran. Konsideran minimal ada aspek apa? 3 aspek minimal. Pertama adalah aspek yuridis, yang kedua adalah aspek sosiologis,
Kan gitu. Yang ketiga adalah aspek filosofis, itu minimal. Setiap kita membuat undang-undang, mau memutuskan undang-undang, maka minimal 3 aspek itu menjadi konsideran. Karena itu sudah jadi prosedur hukum. Untuk menetapkan sebuah keputusan hukum, harus dilandaskan nilai yuridis. Setiap undang-undang harus dilahirkan berdasarkan payung hukum undang-undang. Itu harus jadi catatan bagi kita. Kita tidak bisa membuat undang-undang tanpa ada payung hukum undang-undang. Itu kan? Yang kedua itu aspek yuridis. Aspek sosiologis berarti setiap undang-undang atau temuan hukum atau penalaran hukum, ya, setiap produk itu pasti harus atas dasar aspek sosiologis. Aspek sosiologis itu adalah mungkin tidak apa yang kita putuskan, apa yang kita undangkan itu bisa diimplementasikan di masyarakat dan mampu mengatur perilaku masyarakat. Sebab jika apa yang kita rumuskan, apa yang kita tetapkan, apa yang kita putuskan tetapi tidak memiliki nilai manfaat dan tidak bisa diberlakukan di masyarakat, mau ngapain kita bikin undang-undang? Mau ngapain kita memutuskan undang-undang? Padahal masyarakatnya tidak menghendaki undang-undang itu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan landasan sosiologisnya. Nah, yang ketiga, itu landasan yang paling besarnya apa? Landasan filosofisnya. Landasan filosofisnya berarti menjelaskan tentang substansi keberadaan undang-undang itu. Substansi dari keputusan hukum itu. Kalau Anda menjadi pada satu saat menjadi seorang hakim atau menjadi penegak hukum, baik hakim ataupun kepolisian ataupun Anda pada satu saat misalkan menjadi pengacara, maka landasan filosofisnya adalah tatkala Anda membela seseorang, tatkala Anda memutuskan seseorang, maka substansi hakikat dari apa yang dibela itu untuk ngapain, untuk apa? Kan itu jadi landasannya. Nah, sehingga kalau keputusan sebuah produk sudah didasarkan, sudah ditetapkan melalui mekanisme tiga konsideran ini, maka keputusan itu sudah dianggap valid dan orang bisa meng-cross check apakah benar keputusan itu, maka dilihat dari apa? Dilihat dari konsiderannya. Itu kan alur berpikirnya harus dipahami dulu gitu ya. Jadi alur berpikir penalaran hukum berarti berpikir tentang logika, ya. Yang kedua adalah berpikir dengan dialektika. Yang ketiga adalah berpikir tentang retorika. Retorika kemudian diterjemahkan dengan prosedur. Dipahamkan gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya coba presentasikan melalui mekanisme peta konsep yang ada dalam hukum Islam. Kalau nanti kita masih cukup waktunya, kita masuk di peta konsep dalam hukum positif. Nanti kita bisa bandingkan prosedurnya sebetulnya seperti apa, dipahami bisa seperti apa, dan langkah-langkahnya seperti apa, itu bisa dipahami. Sebab nanti kalau dalam hukum Islam misalkan saja penemuan hukum itu ada 13 model. Nah, sedangkan dalam hukum positif ada yang mengatakan langkah-langkah untuk menemukan hukum itu ada yang memahami ada 5 model, ada yang memahami 6 model, ada yang memahami 9 model. Itu macam-macam. Tapi kalau dalam hukum Islam itu ada 13 model. Kira-kira seperti itu kan, hazanah itu akan menjadi memperkaya diri kita. Ya, jadi kalau kita kemudian menjadi paham terhadap 2 komponen ini, maka kita semua bisa berpendapat itu, retorika argumentasi kita menjadi luar biasa karena memang banyak pilihan untuk membuat hukum itu. Kira-kira seperti begitu ya. Nah, saya coba sekarang mau menampilkan gimana? Silakan dulu. Kan tadi Bapak ada menyinggung sedikit kata-kata selesai. Artinya Al-Quran itu dianggap sudah selesai kan begitu, Pak? Ya. Ya, Pak. Mungkin yang barusan Pak Iskandar melanjutkan, Pak ya. Perihal Al-Quran dan hadis dianggap telah selesai. Apa pendapat Bapak tentang bahwa pendapat tentang Goldizer itu bahwa menyatakan tidak untuk saat ini gitu kan, tidak memadai untuk menghadapi situasi baru dan tidak menjangkau peristiwa dan kondisi yang tak terduga yang disebabkan oleh perluasan dan penaklukan Islam. Nah, apakah pendapat tentang Goldizer bahwa mungkin untuk situasi dan situasi yang sekarang Al-Quran dan hadis itu yang barusan Bapak anggap bahwa Al-Quran dan hadis itu telah selesai, apakah Bapak
bersependapat dengan Goldizer itu, Pak. Ya. Jadi begini, Al-Quran hadis itu sudah selesai dengan ruang dan waktunya pada saat itu adalah sampel dari selesainya pengaturan perilaku manusia. Dan perilaku manusia yang diselesaikan oleh Al-Quran itu adalah perilaku tradisi yang pada saat itu dikembangkan. Itu adalah tradisi yang memiliki tingkat kemajuan tinggi daripada yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, karakter yang yang ditaklukkan oleh Islam itu adalah karakter bangsa, ya, bangsa umat manusia yang paling bengis. Ya, tradisinya itu. Jadi orang Arab itu adalah tradisi paling bengis di dunia. Apa buktinya? Cek dalam Al-Qur'an. Ya, al-a'rabu asyadu kufron wa nifaqon. Itu pakai kalimat itu asyadu. Orang Arab itu, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung orang Arab hari ini, yang pada saat itu menyebutkan al-a'rabu asyadu kufron wa nifaqon. Orang Arab itu adalah orang yang paling bengis. Apanya? Kekufuran dan kemunafikannya. Jadi manusia yang paling munafik dan manusia yang paling kufur, kata Al-Quran, itu adalah orang Arab. Nah, kemudian Islam datang. Ditaklukkanlah tuh model manusia yang paling seperti tadi, itu ditaklukkan tuh oleh siapa? Oleh Islam. Selesailah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, misalkan mohon maaf. Kalau tradisi kejahatan pada saat itu, ya, yang paling bengis pada saat itu, bayi dikubur hidup-hidup, itu ada di mana? Tradisi Arab kan? Ya. Fir'aun misalkan saja, yang paling bengis itu semua yastahyuna nisa'akum. Ya, kemudian dia menghidupkan perempuan-perempuan dan membantai semua laki-laki. Itu orang mana? Itu kan peradaban itu. Yang dirubah oleh Islam itu adalah peradaban, model peradaban yang pada saat itu ditampilkan, dipertontonkan. Itu adalah yang seperti begitu. Nah, oleh Islam diselesaikan. Nah, apakah hari ini kemudian Islam itu tidak bisa menyelesaikan persoalan hidup? Persoalan hidup paling bengis saja sudah diselesaikan, hari ini yang paling bengis sudah tampil belum? Itu ibaratnya ya. Jadi, Islam itu hari ini, itu akan tampil seperti apa? Yang tampil akan dengan wajah apa? Dengan wajah situasi dan kondisinya. Maka tadi saya sebutkan, Islam, Al-Quran, hadis itu sudah selesai. Iya. Kenapa sudah selesai? Sebab sudah ditetapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah selesai itu di sana. Nah, sekarang diterjemahkan dalam bahasa era modern. Era modern berarti diterjemahkan dalam bentuk apa? Sudah ada bentuk peninggalan-peninggalan. Peninggalan-peninggalan itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk apa? Hukum yang kemudian disebut dengan fikih. Jadi fikih itu adalah pemahaman logika para ulama mengidentifikasi persoalan yang ada dan membutuhkan jawaban hukum. Maka jawaban hukumnya ditafsirkan, diterjemahkan dari teks dan dari konteks. Apa ilmunya? Ilmunya kemudian lahir saja apa yang disebut dengan usul fikih. Itu dipahami dulu itu. Ya. Maka nanti fikih itu bervariasi. Ya, bervariasi. Paham ya? Oke ya. Saya presentasikan dulu model hukum Islam. Nanti kalau keburu kita masuk ke model hukum positif. Jadi nanti Anda pahami dulu alurnya, sebab nanti alurnya tinggal diganti-ganti saja sebetulnya ya. Bisa diganti-ganti objek-objeknya dengan hukum positif. Nanti dikonfirmasi dengan hukum positif. Bisa ketahuan.